Jemaat yang dikasihi Tuhan, Minggu Paskah pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan atas hidup kita. Mari kita bangkit untuk menata kehidupan kita. Kita memasuki ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Petrus 1 ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kristus bangkit soraklah. Kidung Jemaat 188, kita pujikan dengan penuh sukacita. Kristus bangkit soraklah. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Allah surgawi, Allah yang senantiasa mengasihi kami, pada saat ini kami bersama mengakui di hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan cacat celah, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui dan kami bawa dosa kami mohon pengampunan atas dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, apapun itu bentuknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Betapa
Setiap kita yang mau datang mengakui dosa di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerahnya sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat 194, Dikau yang bangkit maha mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu hati di dalam doa. Dengan segala kerendahan hati pada saat ini kami menyambut sabda-Mu dan kami mohon kuasa Roh Kudus menguasai setiap hati pikiran kami dimanapun kami berada, supaya sabda-Mu yang kami baca dapat kami dengarkan dan kami renungkan. Demikian juga kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 24 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri di dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga."
Lalu teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, Yohana dan Maria ibu Yakobus. Perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Demikianlah bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara menghadapi sebuah situasi yang sangat berat di dalam hidup ini, kehilangan orang yang sangat dikasihi? Pasti sudah siapapun orangnya. Manakala peristiwa kematian itu terjadi dan itu tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita inginkan dan itu terjadi, apalagi kalau orang yang meninggalkan kita itu adalah yang menjadi gantungan hidup kita, yang menjadi harapan dari hidup kita. Apa yang terjadi? Pastilah bukan hanya sekedar duka cita yang mendalam, tetapi seakan-akan sudah tidak lagi punya harapan. Banyak orang yang kemudian mengalami putus asa karena ketidaksiapannya menghadapi bagian dari hidupnya itu dipanggil oleh Tuhan. Dan tidak mudah lalu kemudian bangkit dari keterpurukan itu, menjalani hidup seperti sedia kala. Kadang dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Ada yang 1 tahun, 2 tahun, bahkan ada yang bertahun-tahun. Belum bisa menerima kenyataan yang dialaminya. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata ketika orang sudah berada dalam sebuah keterpurukan, untuk bangkit itu memerlukan tenaga yang ekstra karena tidak mudah. Mengapa keterpurukan itu sangat membelenggu kehidupan seseorang yang mengalami duka cita? Karena seringkali keterpurukan itu lebih dominan dari apa yang sebenarnya merupakan janji dari Tuhan. Nah, hal itu juga nyata dalam kehidupan perempuan-perempuan yang pada waktu itu melihat dengan mata kepala sendiri, menyaksikan bagaimana kekejaman terjadi dalam diri Yesus. Sampai kemudian harus disalib dan kemudian mati, dikuburkan. Itu merupakan sebuah peristiwa yang sangat mencekam. Andai kata kita yang berada di sana, mungkin saja sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak punya harapan lagi. Karena peristiwa yang sangat kejam mereka saksikan. Itulah sebabnya ketika peristiwa kejam itu mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri, duka cita menyelimuti mereka, maka sesuatu yang pernah mereka dengar dari Yesus ketika masih bersama-sama dengan mereka lupa begitu saja, hilang begitu saja.
Itulah sebabnya ketika perempuan-perempuan sudah melewati Sabat dan pada hari pertama minggu itu pagi-pagi, perempuan-perempuan itu ingin datang ke kubur Yesus, menyatakan cinta kasih mereka dengan cara memberi rempah-rempah. Karena pada waktu itu kematian Yesus terjadi pada hari Jumat, sudah sore dan menjelang malam mereka sudah memasuki Sabat. Padahal dalam tradisi mereka Sabat tidak boleh melakukan apa-apa. Sehingga ketika Sabat itu sudah mereka tidak melakukan apa-apa. Baru ketika sudah melampaui Sabat, mereka ingin melakukan sesuatu. Mungkin itu bisa menghibur mereka. Mungkin itu bisa menjadi sebuah kenangan bagi mereka. Sehingga kekejaman yang mereka lihat itu bisa terhibur dengan cara mereka datang ke kubur Yesus untuk memberikan rempah-rempah. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sangat jelas dan kita pasti sudah hafal dengan peristiwa ini. Mereka tidak menjumpai mayat Yesus. Apakah ketika mereka tidak menjumpai mayat Yesus lalu mereka kemudian teringat apa yang sudah pernah diucapkan oleh Yesus? Pun ternyata tidak. Mereka termangu-mangu. Mereka bingung, loh di mana? Sampai kemudian ada sosok yang mengingatkan kepada mereka apa yang pernah dikatakan Yesus kepada mereka kala Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Baru kemudian mereka sadar, teringat perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan. Tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika pernyataan itu disampaikan, barulah mereka teringat. Mengapa? Ya karena keterpurukan, karena duka cita yang sangat dominan sehingga sesuatu yang pernah disampaikan oleh Yesus itu menjadi terlupakan. Tetapi ketika mereka ingat kembali, mereka kemudian bisa bangkit. Mereka kembali dari kubur, berarti mereka ada punya sebuah harapan untuk menata kehidupannya ke depan. Kalau mereka tidak punya harapan menata kehidupan ke depan, kalau mereka nggak mau bangkit, mereka pasti akan ada di kubur itu dan kemudian ya mungkin menangisi peristiwa yang pernah mereka alami. Tetapi ketika mereka kembali mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, kemudian mereka bangkit. Mereka kemudian menceritakan kepada para murid yang lain. Jadi mereka tidak berada di dalam keterpurukan, tetapi mereka mau bangkit dan berjalan menata kehidupan. Kalau mereka tidak mau menata kehidupan, mereka tidak menyampaikan apa berita yang sudah didapatkan ketika mereka melihat kubur kosong. Walaupun apa yang disampaikan perempuan-perempuan itu tidak dipercaya oleh para murid. Karena pada waktu itu memang perempuan itu tidak boleh menjadi saksi. Tetapi Yesus justru memakai perempuan-perempuan itu untuk menjadi saksi. Mereka bangkit dan kemudian menata kehidupan, meninggalkan kubur itu, berjalan ke depan, menjumpai para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita Paskah pada hari ini mengingatkan kepada kita
keterpurukan apapun yang terjadi dalam hidup kita ketika kita bersama dengan Yesus yang sudah bangkit. Kita akan dimampukan untuk bangkit dari keterpurukan itu dan menata kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlarut dalam keterpurukan yang ada. Semua masalah jangan sampai membuat kita lupa terhadap apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita bangkit, menata kehidupan ke depan bersama dengan Yesus yang hidup, yang bangkit memberikan kehidupan kepada kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur dan bersukacita ketika kami bersama mengingat akan sebuah peristiwa di mana Tuhan bangkit dari antara orang mati, dan Tuhan juga memberikan kebangkitan bagi kami, bagi setiap orang yang mengalami keterpurukan, bagi setiap orang yang tidak memiliki pengharapan. Kiranya apa yang sudah kami renungkan melalui bacaan Injil pada hari ini akan memberikan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami ke depan bersama dengan Tuhan yang bangkit dan memberikan semangat bagi kami. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami sebagai keluarga di Jemaat Philadelphia. Berkenan Tuhan terus menopang kami dan menolong kami agar dalam menjalani kehidupan ini kami tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk putus asa, tetapi terus memiliki pengharapan dan semangat bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan iman mereka, dalam studi mereka. Tolonglah mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang senantiasa setia dan taat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua yang harus mendampingi, mencukupi kebutuhan dalam pendidikan. Tuhan melimpahkan berkat kepada mereka. Demikian juga kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai umat-Mu yang harus melaksanakan tugas panggilan di tengah kehidupan ini. Berkatilah setiap apa yang kami kerjakan, dan kiranya Tuhan juga terus menolong kami dalam kami melaksanakan tugas tersebut, supaya semuanya kami lakukan bukan untuk kemegahan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Tuhan juga berkenan memberkati negeri dan bangsa ini. Mampukan kami untuk bangkit dari segala hal yang akan membelenggu kami,
dalam menjalani menata kehidupan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tangan kasih Tuhan menjamah mereka satu persatu agar mereka terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan dan kami hendak tutup dengan doa Bapa kami. Sebagai wujud rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dasar persembahan diambil dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-8. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita iringi persembahan kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 450, 1 dan 2, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Kami datang padamu Tuhan dengan penuh rasa ucap syukur dan terima kasih
atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam kondisi apapun Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggandeng kami, bahkan Engkau menggendong kami Tuhan dalam setiap kami menghadapi kehidupan ini. Begitu banyak Tuhan berkat yang sudah Engkau berikan pada kami, dan saat ini Tuhan kami datang dengan persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini boleh dikelola baik dengan baik oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini, dan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni Tuhan, kalau dalam persembahkan terselip dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk bangkit bersama Yesus yang bangkit apapun masalah yang kita hadapi, keterpurukan yang kita hadapi. Dia sanggup untuk membawa kita terus berjalan menata kehidupan. Kidung Jemaat 187 kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya.